terus betinanya nelor. Pokoknya sebelum anak-anaknya netes, ini si jantannya ini nggak boleh diaduin. Itu nanti begitu beres, begitu megar anaknya baru disiapin lagi. Paling cuma fisik-fisik doang, kemudian Itu mah semangat itu si ayam adu. dan alhamdulillah gitu. Kalau saya memang secara pribadi nggak pernah, maksudnya nggak pernah ngaduin ayam. Baru kasih makan. Jadi alami aja gitu, berusaha untuk dibikin alami. Untuk faktor misal ada nggak sih kesulitan tersendiri di Paji untuk breeding? Betul. Jadi kan tadi saya bilang yang namanya breeding kenari itu memang kalau ada yang bilang gampang ternak kenari mah gampang, iya tinggal biarin aja gitu nanti juga ini nelor sendiri gitu kan, itu nanti juga nelor sendiri. Itu saya tantang yang ngomong gampang seperti itu udah pernah belum gitu kan. Kalau belum pernah coba deh, cobain. Saya aja tadi bilang stres 4 bulan. Ya dari mulai ngawinin jodohin nggak jodoh-jodoh, kemudian udah jodoh nggak kawin-kawin, cuman gitu kan. Tapi nggak kawin, terus aja gitu, ini gimana gitu kan. Akhirnya terus kemudian mau kawin nggak nelor, udah nelor nggak di sarangnya, udah nelor di sarangnya, kemudian si pas ngeramnya itu juga kadang-kadang ada yang hayo nggak mau diem. Jadi kan kita namanya orang pertama kan pasti kaget, bingung. Tapi ya itu seiring berjalannya waktu, jadi paling kendalanya cuma kita berusaha untuk memahami karakter tiap burung, walaupun sama-sama kenari, tapi karakternya beda-beda. Yang nggak beda sama kita kan, sama-sama manusia tapi kan beda-beda. Ada yang santuy, ada yang sahok kedua gaplok, ada yang emosional gitu maksudnya kan, sama aja sebetulnya. Prinsipnya gitulah. Kalau saya prinsipnya tetap bahwa semua itu makhluk Tuhan. Bedanya kan kalau manusia diberikan pikiran, kalau binatang tidak. Otak, nafsu, punya. Nah, kalau umpamanya sekarang ada yang bilang lumba-lumba pinter, bukan pinter, maksudnya bukan berpikir, tapi memang cerdas aja. Sering dilatih juga. Cuman dia bisanya kan cuma yang dilatih sama pelatih. 1 tambah 1 2 bisa, 2 tambah 2 terus. Tapi kemudian ketika ditanya yang lain coba 50 tambah 20 karena dia belum diajarin nggak bakal bisa. Beda sama kita kan? Iya. Jadi kendalanya mah ya paling kendala yang paling ya walaupun saya udah dibilang sepertinya gampang-gampang gitu, tetap aja kadang-kadang ada ngerasa susah teh ketika lihat ini betina kok nggak birahi-birahi gitu. Ada sih. Walaupun udah dikasih EF full gitu kan, coba naikin birahi, terus juga kalau banyak EF-nya kebanyakan kadang-kadang malah ngelemak, itu malah susah lagi. Iya, benar. Nah, jadi ya udahlah, pokoknya dilakonin aja, dijalanin aja. Kalaupun banyak yang ini susah, nah kayak betina yang ini nih, ini padahal udah pernah beranak 1 kali, ini sampai sekarang belum birahi-birahi lagi. Dipancing pakai pejantan yang ngerek AF tuh si Kevin tuh, itu si Kevin itu, wah udah tapi dia nggak mau ngapal, padahal udah gini mah udah. Tapi belum mau kali ya udah biarin aja, dipaksa-paksa juga. Mau gimana mau maksanya. Nah, ada tip dari Pak Haji nggak untuk misal ini burung kurang birahi nih, solusi dari Pak Haji mungkin kan barangkali punya trik tersendiri untuk seperti itu. Ya kalau saya banyak kurang birahi paling ya yang pertama dilihat dulu dia biasanya entah jantan ataupun betina. Yang pertama lihat di duburnya, terus dilihat kalau biasanya ngelemak, mau jantan mau betina kalau ngelemak Harus diprospek dulu. Nah, kenapa? Kalaupun kemudian dia ngawin, yang pertama kalau ngelemak bisa jadi nggak birahi. Tapi ada juga yang ngelemak birahi. Tapi kalau kawin itu nggak ngisi. Biasanya seperti itu. Jadi jantan nih, gacor, bagus, ngerek, gitu kan. Umpamanya yang di luar SF gitu kan. Tapi ternyata ngelemak, ngawin tetap. Tapi tadi biasanya nggak ngisi. Walaupun biasanya ngisi. Pengalaman yang udah seperti itu. Ya paling solusinya ya udah kita jemur full
Gitu. Ya bagusnya kalau matahari udah keluar dari jam 6:30 atau jam 7, kadang sampai jam 10, kadang ada yang sampai jam 11. Tinggal kita lihat situasi panasnya aja. Kalau terlalu panas banget juga kasihan burungnya kan. Kalau ayam itu lupa jahit bisa mati. Panas ya. Kecuali merpati. Merpati mah malah dijemurnya Full. terus-terusan. Seperti itulah. Nah itu selain pakai telur puyuh suka pakai apa itu toge nggak Pak Haji? Enggak neko-neko intinya. Enggak neko-neko, saya mah paling saya ke apa? Ke tambah dikit itu pakai itu obat tetes toko itu apa namanya sih? Ya maksudnya kayak ebot breeding. Oh iya. Nah, kalau untuk yang lagi di breed, nah, si airnya itu saya kasih tetes itu. Cuman ebot breeding aja udah. Nah, jadi Kalau vitamin yang lain mungkin enggak. Enggak, paling kalau untuk yang kayak cuaca nggak bagus nih dingin seperti ini kasih Super N. Oh iya. Tetes aja terus gitu. Udah kayaknya obat saya cuman itu. Oh paling banter satunya lagi kalau umpamanya nemu kendala kayak susah birahi diantaranya, kemudian mabung nggak beres-beres, terus tadinya suara monster tapi terus jadi nggak ada. Nah saya paling kasihnya itu apa? Metabolis. Tapi tetap sekali lagi, walaupun saya udah pakai itu kayak metabolis, ada yang berhasil, ada yang tidak. Artinya burung yang ini saya kasih tetes metabolis, alhamdulillah jadi monster lagi, bagus lagi. Ada yang enggak. Ada yang enggak. Gitu. Gimana cocok-cocok mungkin? Mungkin seperti itu. Sama aja lah sebetulnya. Jadi nggak mesti setiap burung itu sama gitu kan, ngasih solusinya, ngasih obatnya teh. Oke nih Pak, mungkin terakhir nanti selain dari saya mungkin ada pertanyaan dari Bang Waris nih. Tipsnya nih dari Pak Haji bagi rekan-rekan, mungkin bagi saya sendiri nih, barangkali mau breeding, tipsnya biar semangat mungkin, biar berhasil mungkin, ya mudah-mudahan ada ke arah seperti itu. Ya, intinya yang pertama kalau udah mau niat breeding itu jangan menyerah. Terus pokoknya kalau belum berhasil terus aja sambil belajar sama orang-orang yang memang sudah sukses. Dan jadi nggak usah malu-malu untuk bertanya. Dan saya juga berpesan kepada para breeder dimanapun berada, kalau umpamanya ada yang bertanya-tanya, sharing tentang nggak usah disembunyiin lah, gitu, terbuka aja, justru biar bermanfaat, karena kan justru yang paling bagus itu adalah ilmu yang bermanfaat, gitu kan. Artinya gini, ketika mungkin umpamanya saya katakan sudah berhenti atau bahkan meninggal dunia, ada yang melanjutkan kan, paling ilmunya tidak dari Pak Haji, kan seperti itu. Ya, yang pertama itu, jadi yang penting niatnya dulu, tekadnya yang kuat, jangan patah semangat, jangan jangan frustasian lah, gitu. Terus aja dulu. Kemudian terus bagi para pemula juga kalau bisa, bagusnya kecuali memang budgetnya ada ya, bagi para pemula yang minim dana, belajar di lokalan aja dulu. Ya belajar di lokalan, maksudnya di kenari lokal. Yang biasa aja dulu. Yang biasa aja dulu. Bukan budgetnya juga. Nah iya, makanya saya bilang tadi, kecuali bagi yang mereka budgetnya ada, kemudian mau langsung terjun di seri impor, di imporan, ya silakan saja gitu. Saya sih nggak ngelarang, silakan. Kalaupun punya mati nggak berhasil, atau itu punya mereka juga. Kalau bagi saya dulu awalnya seperti itu. Ini juga banyak yang nyariin, coba deh ternak YS gitu kan. Kalau saya nggak tahu ya, secara pribadi mungkin nggak tahu karena udah jatuh cinta apa gimana. Karena memang ternyata di antara seri impor yang mudah di breed di Indonesia itu diantaranya adalah SF. Insya Allah paling mudah lah diantaranya. Itu diantara kan ada YS, ada Rasmi, ada BB, ada SF, ada lagi Lerkuet, ya SF Scott Pensy kan. Kebetulan saya yaitu awalnya gara-gara temen dia punya Scott Pensy, nawarin suruh bayar 2 juta waktu itu, saya bayar 1 juta dulu, tadinya nggak mau tapi lama-lama mau, tapi alhamdulillah berhasil. Dan teman saya yang ngasih itu langsung tuh kan di bapak menjadi di saya tuh mati terus Pak. Tangan negara saya. Nah terus yang berikutnya, cintailah apapun yang kita kerjakan, terutama dengan binatang-binatang yang kita miliki, karena kalau kita menyayangi dengan sungguh-sungguh, mengurusnya dengan sungguh-sungguh, saya yakin dia pun akan memberikan yang baik buat kita.
gitu. Jadi hukum kausalitas lah, sebab akibat. Kalau kita berbuat baik maka akibat pun akan baik buat kita. Kalau umpamanya asal-asalan ya asal-asalan, tapi bukan asal-asalan Asal gitu aja. asal gitu aja gitu. Tetap harus ada dirawat juga. Iya, tetap dirawat. Nah, mungkin dari lu Bang. Ada Pak Haji mengenai perkembangan kenari atau penarian. Oke. Pak Haji kan sekarang sukses nih, udah sukses nih. Wah, amin. Katakan sukses lah, banyak sudah yang kenal. Mm. Kedepannya kira-kira gimana nih perkenarian menurut Pak Haji gimana kedepannya? Ya, kalau saya lihat sekarang kan termasuk materi-materi impor yang dari luar itu sudah mulai banyak. Ya. Nah, kalau prospeknya menurut saya udah bagus banget tuh. Apalagi kemarin terakhir, nah ini jadi cerita dikit lah ya. Karena awalnya memang saya hanya fokus di breeding. Cuman saya kenal di Facebook sama si Master Waris itu. Terus komunikasi. Jadi nggak tahu gimana ya. Terjun ke dunia gantangan gitu. Artinya gini. Awalnya tuh saya itu gini, ketika ketemu orang terus tiba-tiba orang baru kenal, ketemu di Facebook, ketemu dan kita kopdar waktu itu di Langen ya, namanya tuh Langen Sari Enterprise apalah gitu kan. Ketemu ngobrol, waktu itu saya cuma pengen tahu aja gimana sih, ya udah sini aja kata dia tuh. Saya ke sana ketemu, akhirnya ya udahlah minimal udah tahu, besok kalau punya ini tinggal sini aja main ya. Saya pulang, nah terus dia nge-WA, kan ketemu langsung WA. Nge-WA. Itu yang hijau coba dibawa katanya gitu kan. Saya bilang, "Ya ini kepake enggak mak lu?" gitu kan. Kayaknya sih prospek dah gitu kan. Ya udah nanti saya, tapi mau nggak ngerawatnya? Kalau saya nggak bisa kalau urusan gantang-gantangan gitu kan. Akhirnya hari Jumat waktu itu saya masih ingat, hari Jumat saya ke sana, saya kasihin, mas saya bawa aja pakai dus gitu, enggak saya kasih sangkar enggak. Pas nyampe sana begitu, ada sangkarnya nggak ada, kata dia bilang kan, masukin sangkar, gantung langsung moncer. Wah bagus nih volume dan ini kata dia tuh karena dia lebih tahu kan. Ya udah, nah dari situ itu F1 SF ya, nah itu F1 SF kebetulan memang saya kan F1 SF, nyetak seri F1 SF sama F2 dan seterusnya. Nah dia nyoba katanya waktu hari Jumat, hari Minggu itu dicoba, ternyata masih ngarai katanya gitu. Saya masih belum paham juga, berarti belum Nah terus diturunin birahinya sama dia tuh 1 minggu berikutnya dicoba langsung juara 2 waktu itu. Nah kan ada semangat nih. Ya udah emang lanjutin gitu kan, urus aja gitu kan. Nah intinya terakhir bahkan ketika kemarin di sport ya, yang nasional sport center itu G12. Nah ini G12. Nah yang ini nih. Nasionalnya dia. Nggak nyadar gua pakai ini, nggak nyadar. Iya itu kan nasional itu, dari Klaten, dari Jogja. Nah kenari yang saya titipin ke Master Waris itu kan saya kasih nama si John. Si John itu betul-betul tidak ada niat untuk digantang, nggak ikut ke situ karena kan jauh lah. Pokoknya nggak ada sama sekali, tiket aja nggak beli, nggak apa. Cuman ketika katanya pas waktu setting lapang gantangan dibawalah si John, dicoba di sono. Katanya kata orang-orang yang udah paham tentang kenari, wah enak nih mang, udah ikutin aja, beliin tiket gitu. Nah terus dia nelpon sama saya, Ji beliin tiket dah, nggak apa-apa, yang 80 yang paling murah kan waktu itu, yang paling kecil gitu. Akhirnya saya bilang ya udah mang nggak apa-apa, masalahnya tadi dicoba kayaknya enak kata si siapa itu Mas Boy Reno ya, Boy Reno, terus ada siapa lagi tuh yang lain. Ya udah beli, ternyata kalau bisa jangan 1, belinya 2 katanya gitu. Ya udah terserah lu aja dah, ntar gue punya gue iniin. Akhirnya udah jadi alhamdulillah itu dari 72 peserta dia untuk penyisihan kan dia ke 11 dulu tuh. Jadi kan 11 masih masuk kan 12 besar. Dia ke 11. Nah, dari yang 72 hasil dari A B C D E dipinalin ke 9. Wih, keren. Sendiri itu, Ji. Ya waktu itu langsung banyak yang itu tuh kan saya posting deh. Itu berapa? Saya bilang saya nggak jual, tanya aja sama yang ngurus gitu. Jadi ada nilai tersendiri. Nah, untuk kedepannya kenari ini saya kira kalau sudah memang banyak komunitasnya, banyak pecintanya,
Jujur kalau untuk wilayah yang desa saya ini Banjarsari ya, itu masih minim. Sebetulnya banyak yang piara, cuman nggak ada komunitas, maksudnya nggak ada yang katakanlah menggerakkan gitu kan. Pergi ke gantangan. Adanya paling burung yang lain gitu kan untuk daerah Banjarsari. Tapi kalau walaupun nggak ada, saya lihat kayak di Banjar, Ciamis, Tasik, apalagi ke Sidarja, Cilacap gitu, ke Majenang ya, udah mulai banyak. Dan kenari yang turun pun memang sudah yang upgradean yang seri-seri FF gede, cuman memang gini, saya setuju memang itu kan ada kelas standar kecil, standar besar gitu kan. Nah cuman paling pesan saya buat para juri, terutama ya buat para juri, mohon walaupun saya tidak pernah terjun langsung ke gantangan dalam arti ya pernah sih lihat langsung mah gitu, cuman enggak sering. Itu kalau ngenilai katakanlah yang standar bebas, ya standar umum gitu kan, ada gede ada kecil. Jangan kemudian cuma gara-gara dia burung gede dia yang menang gitu kan. Padahal sementara ada burung-burung yang kecil pun moncernya bagus gitu, kayaknya bagus. Kan ada bahasa seperti itu yang saya dengar gitu kan. Yang penting karena kalau YS itu katanya dia susah bunyi. Makanya ketika mau bunyi di gantangan itu udah nilai plus. Ya tapi walaupun nilai plus kan tetap yang penting realnya aja. Dari durasinya, mungkin gayanya gitu kan, cengkoknya dan lain sebagainya. Tinggal yang mau dinilai apanya gitu. Supaya apa? Supaya betul-betul si para kenari mania atau faktor yang lain pun gitu. Itu betul-betul real gitu. Lihat yang kejadiannya kok gini kok gitu kan. Tapi insya Allah prospek lah untuk kenari kedepannya bagus lah. Yang penting jangan dikotori sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan dengan ada video ini kita makin semangat untuk breeding ya. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman khususnya kenari mania, dan jangan bosan-bosan ditonton sampai habis videonya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Makasih Pak Ji. Ya.